Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan di hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. Kami percaya kehidupan kita pada hari ini tetap hidup dalam sukacita dan akan kita jalani bersama-sama dengan penyertaan dan kuasa Allah. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami tetap nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu sampai saat ini. Dan kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan juga akan memperlengkapi kehidupan kami. Sehingga hari ini juga kami akan jalani seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Yesaya 58:8. Pada waktu itulah terang akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap firman Tuhan yang disampaikan dalam hikmat dan kuasa Tuhan, tujuannya adalah untuk membawa setiap orang percaya kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita tidak hidup bercela karena oleh darah Tuhan Yesus telah kita yang telah menguduskan hidup kita. Oleh sebab itu, di dalam kasih dan kebenaran kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Semua anak-anak Tuhan akan mengalami pertumbuhan pesat dalam pengenalan akan Allah pada awal pertobatan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan pengalaman, maka pertumbuhan itu seringkali mengalami hambatan dan tantangan. Banyak yang kontradiksi dalam menentukan langkah kehidupan karena banyaknya tantangan. Terjadinya difungsi peran yang membuat segala sesuatu dilakukan tidak maksimal. Itulah sebabnya setiap orang harus mengalami pemulihan dari hari ke hari. Thomas J. Sappington berkata, pekerjaan Roh Kudus di mana Allah bergerak untuk menyembuhkan luka-luka seorang yang terdalam, meneguhkan kebenarannya dalam hati, dan membebaskan dia dari dosa-dosanya dan juga terhadap dosa orang lain. Tuhan menghendaki kita naik lebih tinggi, tapi pada sisi lain iblis juga selalu ingin menarik hidup kita supaya turun jatuh ke bawah. Karena ada peluang yang sering terjadi dan kita berikan. Itulah masa lalu, trauma, dosa dan kebiasaan yang tersimpan yang tidak kita pernah lepaskan, sehingga hal itu menjadi beban yang membuat kita tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan membenci dosa, tapi Dia tidak membenci orang-orang berdosa. Dia terus berharap agar setiap orang yang tersesat kembali ke jalan kebenaran. Dia rindu melihat kita semua berbalik dari jalan-jalan yang salah untuk kembali ke pangkuannya. Tuhan rindu untuk menyambut kepulangan kita. Dalam Mazmur Daud, hal itu dengan jelas dinyatakan. Mazmur 103:13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan juga sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hati Bapa yang penuh kasih dan penuh pengampunan seperti inilah yang mewarnai sikap Tuhan kepada kita. Bukankah hal itu hal yang luar biasa? Hati Bapa adalah hati yang penuh belas kasih. Dia merindukan kita yang terlanjur hilang dan berharap kita akan kembali kepadanya. Itulah yang akan menyukacitakan hatinya lebih dari apapun. Tidak ada kata terlambat untuk mau berubah selagi kesempatan itu masih ada. Hati Bapa adalah hati yang penuh belas kasihan dan akan segera merangkul kita dalam pertobatan secara pribadi kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketahuilah seperti apa isi hati Bapa dan rasakan kehangatannya, rasakan sambutannya yang begitu lembut dan penuh kasih. Bapa di surga tidak melihat kesalahan, tetapi Ia melihat motivasi kita. Dia juga ingin supaya kita tetap memiliki hati yang seperti Dia.
dalam hubungannya kita hari ini, baik dengan teman, tetangga, bahkan orang lain. Hendaknya nyatakanlah kasih Bapa itu. Maka Tuhan Allah selalu dimuliakan dari semua sisi kehidupan kita. Orang lain mendapatkan berkat dari Allah. Kita pun hidup dalam sukacita. Amin. Nyanyian rohani kita seperti Bapa sayang sama anaknya. Kami berdoa supaya tetap saudara-saudara sekalian tetap diteguhkan dan diberkati sehingga kita berjalan tetap di dalam kebenarannya hari ini. Menjua-jua, salam sehat dan tetap sukacita.